Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentin Samosir dengan NIM 25105111099. Pada pertemuan ke-14 akan dibahas mengenai lambda expression. Apa itu lambda expression? Lambda expression merupakan fitur yang diperkenalkan oleh C++11 untuk membuat fungsi secara langsung tanpa harus membuat deklarasi fungsi terpisah terlebih dahulu. Dengan adanya lambda, kita dapat menulis kode yang lebih singkat, lebih fleksibel, dan lebih mudah dibaca. Slide berikutnya, ada struktur dasar lambda. Secara umum, sintaks lambda itu dapat ditulis seperti berikut. Capture, parameter, lalu return type, body. Nah, struktur ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ini adalah capture list. Dia seperti tanda kurung siku. Bagian ini yang digunakan untuk mengambil variabel dari luar lambda. Yang kedua ini ada parameter, yaitu data yang diterima oleh lambda saat dipanggil. Yang ketiga ada return type. Ini opsional. Dia itu adalah tipe data hasil yang dikembalikan. Yang terakhir adalah body, yaitu kumpulan perintah yang akan dijalankan. Seperti contoh di sebelah kiri, ada auto tambah. Ini kan kita membuat lambda ya. Lambda ini disimpan ke dalam variabel bernama tambah. Lambda ini menerima 2 parameter, ada integer A, yaitu integer A dan integer B. Tipenya integer. Di dalam body-nya kita ingin mengembalikan return A plus B. Oke, selanjutnya ada lebih detail lagi tentang capture list. Capture list ini digunakan untuk mengambil variabel dari luar lambda. Jadi ada 2 cara utama nih, yaitu dengan by value dan by reference. Jadi perbedaan utama antara kedua ini, bahwa by value itu hanya membaca salinan data, sedangkan by reference itu bisa mengubah data aslinya. Berikutnya slide mengenai return type dan penyimpanan lambda. Di sini kita perlu tahu bahwa lambda itu tipe data hasilnya itu dapat ditentukan secara otomatis sama compiler atau bisa ditulis secara eksplisit. Oke, contoh aja. Di sini ada contoh return type implicit. Auto tambah ini di kode ini, compiler itu langsung tahu bahwa hasil dari return A plus B ini adalah integer, menghasilkan nilai integer. Ini contoh lagi misalnya ke return type explicit. Di sini auto bagi ini kita menggunakan tanda panah nih, double. Artinya kita secara eksplisit memberitahu compiler bahwa nilai yang dikembalikan itu bertipe double ya. Cara ini biasanya digunakan gitu ya ketika tipe data hasilnya itu cukup kompleks atau biar kode kita tuh lebih jelas gitu. Selanjutnya yang ketiga ada menyimpan lambda ke variabel. Kita bisa menyimpan lambda ke suatu variabel. Misalnya di sini ada variabel bernama sum yang menyimpan sebuah lambda. Jadi ketika kita memanggilnya ya kita bisa panggil seperti fungsi biasa. Berikut ada tentang immediate, lambda, dan STL. Selain kita bisa menyimpannya ke variabel, lambda juga bisa langsung dijalankan saat dibuat. Ini disebut dengan immediate lambda. Di sini, di contoh yang satu, kita membuat lambda yang kita taruh ke dalam variabel hasil. Di sini kita langsung memberikan parameter kan, 5,4. Hasil penjumlahannya yaitu 9 yang akan langsung disimpan ke variabel hasil. Jadi apa? Jadi kita tidak perlu membuat variabel lambda terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, ada lambda pada STL. Di sini contoh potongan kodenya terdapat pada fungsi sort. Kan kalau misalnya sort itu biasanya mengurutkan data ya dari terkecil ke terbesar. Namun jika kita perhatikan lebih baik, di sini di kode ini lambda mengembalikan kondisi A lebih besar dari B. Jadi ini akan mengurutkan secara descending ya, akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Selain itu juga bisa digunakan pada sort, find if, ataupun for each. Oke, selanjutnya ada pembahasan praktikum. Baik di program yang pertama, praktikum 3.4 akan dibahas mengenai return type implicit dan explicit. Program dimulai dari main,
yang akan pertama-tama kita membuat sebuah lambda ya, yang bertambah-tambah. Tambah ini fungsinya untuk menjumlahkan. Nanti kita akan mengosongkan capture listnya, karena kita tidak menerima kita tidak mengambil variabel dari luar. Kita memasukkan dua parameter, ada integer A dan integer B. Nanti kita akan mengembalikan hasil penjumlahan A dan B. Di sini kita return type-nya tidak kita tentukan, karena kita ingin compiler aja otomatis yang tentukan, atau secara implisit. Oke, kita berikutnya akan coba return type secara eksplisit. Di sini dibuat suatu lambda bagi yang akan menunjuk ya. Kita akan menggunakan tanda panah ke double yang menunjukkan tipe data yang akan dikembalikan. Kita akan secara eksplisit menulis langsung gitu, apa gitu tipe data hasilnya. Kita akan mengembalikan hasil pembagian A dibagi B. Lalu kita coba memanggil lambda yang pertama tadi dengan memasukkan dua parameternya, yaitu 5,3, 5 untuk A dan 3 untuk B. Dan hasil tambah nanti di output akan 8. Lalu kita coba memanggil lambda yang kedua, yaitu yang bagi 10,0, 2,0. Kita lihat hasil baginya dan sesuai. Baik, berikutnya ada praktikum 3.5 mengenai lambda yang mengcapture variable gitu dari luar. Pertama, kita di dalam fungsi utama akan membuat variabel angka dengan nilai 10. Nilai awalnya 10 nih. Lalu kita lambda dengan capture by value. Di sini berarti kita membuat lambda cetak yang berarti nilai angka ini. Berarti kita menggunakan variabel angka ya dari luar. Di dalam body ini kita akan menampilkan nilai angka yang telah disalin. Nah, nilai ini tuh tidak akan berubah meskipun variabel angka asli di luar lambda ini tuh berubah. Untuk lebih jelas kita akan melihatnya nanti di output. Lalu lambda berikutnya dengan capture by reference. Bedanya apa? Di sini kita menggunakan ampersand, di sini sama, tetapi apa? Dia menggunakan variabel angka yang asli, bukan salinan lagi. Jadi dia langsung mengakses variabelnya. Sehingga ketika kita coba manipulasi nih di dalam body, kita menambah angka aslinya sebesar 5. Nanti outputnya angka setelah diubah, dia akan berubah menjadi 15. Kita coba panggil cetak, dan kita panggil ubah, lalu kita panggil cetak lagi. Lalu hasilnya adalah, karena untuk yang pertama ini, cetak yang pertama kita panggil itu kan menggunakan capture by value, maka nilai yang tersimpan adalah salinan, sehingga dia tetap angka 10 yang tampil. Lalu yang kedua, kita panggilkan ubah. Ubah ini sudah mengubah variabel angka asli, jadi variabel 10 berubah menjadi 15. Lalu yang terakhir, pemanggilan ketiga ada cetak. Cetak ini pemanggilan kedua lambda cetak ya, dia berarti masih tetap ya menyimpan nilai 10, karena dia hanya menyimpan salinan lama ya dari angka ini, sehingga outputnya benar. Berikutnya akan saya tampilkan lampiran-lampiran kode program yang ada dalam praktikum ini.